Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Handayani, NPM 10010219187 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan driver pada layanan transportasi online studi kasus pada layanan transportasi Grab. Yang pertama ada latar belakang. Transportasi online menawarkan berbagai kemudahan dan inovasinya. Sebagai salah satu perusahaan ojek online di Indonesia, hadirnya Grab ini diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu bisa menghemat waktu karena bisa memesan driver dari mana saja. Hanya tinggal memasukkan alamat tempat yang akan dijemput dan tempat tujuan. Menunggu beberapa menit, maka driver akan segera datang. Harga yang ditawarkan pada aplikasi Grab ini cukup standar jika dibantu dengan promo-promo yang cukup diuntungkan bagi penumpang. Penghasilan driver akan dipotong 20% untuk perusahaan dan 80% untuk driver itu sendiri. Permasalahan yang ditemukan di lapangan masih ada driver yang ingin untung lebih besar dari 80% itu. Salah satunya dengan cara driver meminta penumpang untuk mematikan aplikasi Grab ketika hendak berangkat ke tujuan, dan itu tidak seharusnya dilakukan oleh driver demi keuntungan tersendiri. Berdasarkan etika bisnis Islam, tindakan driver seperti itu tidak dibenarkan karena ada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan di etika bisnis Islam, yaitu ada 4. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kehendak bebas, dan yang keempat ada tanggung jawab. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana metode transaksi yang diterapkan antara driver Grab dengan penumpang. Yang kedua, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan driver Grab pada penumpang. Yang ketiga, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif empiris, jenis data lapangan, sumber data ada primer, wawancara, dan dokumen kode etik Grab. Sekundernya ada jurnal, buku referensi, dan internet. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi. Metode analisis data yaitu studi kasus. Yang keempat ada hasil penelitian. Metode transaksi yang diterapkan oleh driver Grab dengan penumpang ini sangat menguntungkan driver itu sendiri. Menggunakan metode transaksi seperti ini menjadi alasan driver utamanya karena ingin mendapatkan penghasilan 100% dan tidak ingin terbagi dengan perusahaan Grab. Banyaknya driver baru yang baru bergabung, kurangnya pendapatan karena penumpang banyak yang terbagi-bagi. Penggunaan metode transaksi yang digunakan ini adalah pelanggaran untuk driver, termasuk ke dalam kecurangan terhadap perusahaan. Seperti halnya ada dalam kode etik Grab poin kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, kebijakan, dan pedoman nomor 7 yang berisi pengemudi dilarang melakukan kecurangan atau penipuan melalui kode etik perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian jika diketahui oleh pihak perusahaan, maka driver itu akan mendapatkan peringatan pertama dalam bentuk suspend atau dibekukan dalam waktu yang ditentukan. Bahkan jika sudah melanggar beberapa kali, driver tersebut akan diputus mitra oleh pihak Grab. Seperti halnya ada dalam isi kode etik perusahaan dalam poin pengembangan nomor 2, yaitu perusahaan tidak akan menolerir pelanggaran apapun terhadap kode etik. Perusahaan dan pengemudi sepakat jika hal ini terjadi akan mendapatkan penangguhan atau penghentian akses ke platform Grab. Etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan driver Grab pada penumpang. Driver ojek online Grab ini belum menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam yang dimana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu yang pertama tauhid. Prinsip tauhid mengajarkan agar manusia mengakui keesaan Allah. Etika driver sangat bertentangan karena di dalam ketauhidan mengajarkan manusia bekerja dengan tekun, maka rezeki akan itu pasti selagi manusia mau bekerja keras. Kedua, keseimbangan. Sehingga segala kebaikan, kebenaran, dan kejujuran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku. Driver yang melakukan kecurangan tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya, hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga ada kehendak bebas. Allah menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan. Driver
Ojek online ini memiliki kehendak bebas dalam segi keburukan karena mendapatkan penghasilan dengan melakukan kecurangan terhadap perusahaannya. Yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perusahaan. Dengan perbuatan manusia bekerja tidak oleh merugikan pihak lain. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.